adalah kita seperti membuat jaringan seperti ini, terus nanti mengeteknya dengan menekan di area patela, puncak patelanya. patela pakai jari telunjuk atau enggak jari tengah. Terus yang selanjutnya ada fluktuasi. Ya. Ini menggerakkan patelanya ke samping kanan kiri. Ini yang selanjutnya videoin Nggak bisa naik lagi ya? kan handal Bednya bednya biar kelihatan temenmu. makin bisa. Ya dinaikkan biar kelihatan. Terus. Temen-temen itu bednya tinggi soalnya. Dari mana sih biar nggak ngalangin? Nah. Sabar. Tadi Ya, ulang. Yang balut teman, fluktuasi, kemudian tes leko itu tujuannya untuk mengetahui cairan di ada tidaknya cairan odim atau ya cairan bengkakan itu di dalam sendi. Ya. Jadi di tes balut teman kalau belum yakin tambahi fluktuasi. Kalau belum yakin lagi tambahi tes leko. Ya, 3 baru menyimpulkan. Ya, baru menyimpulkan setelah 3 tes diberikan. Balut teman, fluktuasi, tes leko. Oke. Ya, silakan lakukan Mas apa namanya? Tirto. Itu. yang pertama ada balut teman patela. Ya. Ini kita seperti mengumpulkan jaringan seperti ini. Dari proximal didorong ke arah patela. Patela. Dari distal patela didorong ke arah patela terus Terus kemudian kita palpasi dengan jari telunjuk atau jari tengah. diketuk. Kita Diketuk kayak mengetik. balut teman. Balut teman. Terus selanjutnya ada fluktuasi. Ini kita menggerakkan patela ke kanan dan kiri seperti ini untuk mengetahui ada odem atau tidak. Ada cairan sendi, cairan bengkak. Selanjutnya ada tes lekuk. Ini kita seperti meraba dengan apa namanya punggung jari-jari seperti ini di bagian lateral. Terus selanjutnya ada tes untuk fleksi pasif nih. Jadi kita menekuk seperti ini, ditekuk. Terus kemudian kita dorong sampai kira-kira sudah maksimal pasien. Kemudian ada ekstensi pasif, agak lurus untuk handlingnya seperti ini. Dan kita ekstensi di pasif tanpa ada gerakan dari pasien itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada hiper ekstensi pasif, kita menahan di daerah patelanya, kemudian tungkai bawah diangkat seperti ini. Itu hiperekstensi. Hiperekstensi. Selanjutnya eksorotasi pasif, kaki pasien ditekuk 90 derajat. Kemudian telapak kaki bisa dieksorotasikan ke arah lateral seperti ini untuk eksorotasi, dan ke arah dalam untuk endorotasi secara pasif. Untuk selanjutnya ada varus pasif. Varus ini ke arah Dalam. dalam seperti ini. Intinya seperti ini di tungkai bawah di bagian ankle untuk mendorong ke arah medial, dan yang sebelah kanan di bagian lutut untuk mendorong ke arah lateral.
Sampai kita rasakan ada hard feel-nya nanti. Gokil, hardfeel guys. Gokil. Hardfeel. Kemudian ada valgus pasif sama, tapi ini bagian untuk valgus ini yang luar. Intinya kurang lebih sama seperti ini. Untuk yang tangan kanan ini mendorong ke arah medial dan yang sebelah kiri mendorong ke arah lateral. Sama seperti yang tadi kita rasakan untuk hard feel-nya nanti. Oke. Selanjutnya ada tes latih sorong. Jadi lutut pasien difleksikan 90 derajat. Kemudian kita duduk di telapak kakinya. Selanjutnya kita bisa dorong menggunakan kedua tangan seperti ini, ke arah depan dan belakang. Kemudian ada fleksi yang dengan tahanan. Pasien diminta untuk fleksi 90 derajat seperti ini. Kemudian kita menahan kaki pasien agar tidak naik. Yuk, bisa diluruskan kakinya. Fleksi bisa ditekuk kakinya. Bisa dikoreksi ya, kalau salah bisa dikoreksi ya. Kalau salah koreksi aja. Cukup. Selanjutnya ada ekstensi Parah guys. dengan tahanan. Kakinya agak lurus, relax dulu. Bisa seperti ini. Terus Ekstensi dengan tahanan itu berarti otot apa? Yang dikontraksikan? quadricep. Quadricep. Berarti Ini seperti ini. Pegangannya di bagian bawah. stabil enggak tuh? Stop. Pernah saya kasih contoh kemarin ya. Yang kaki yang tidak ditas ditekuk coba. Ditekuk. Ditekuk. Iya, terus tanganmu yang satu numpang di situ. Nah, pernah kok kemarin pernah dicontohin. Nah, Itu lebih stabil untuk Quadricep. untuk ekstensi yang ditahan. Cing. Ya, gimana babanya? Nanti hitungan ketiga kakinya bisa diluruskan Bapak. 1, 2, 3, yuk. Iya. Relax. Ya. Teruskan lagi. Ada sakit enggak? Dilihat itu orangnya, wajahnya. Aman. Aduh. Relax. Oke, selanjutnya ada udah. Ngecek. Meniskus? Ekstensi. Oh, ya, fleksi ekstensi. Yang untuk meniskus belum? Belum, Pak. Yang untuk ACL, PCL tadi apa itu? ACL, BCL pakai yang latih sorong tadi. Ya. Latih sorong tadi ya, PCL, ACL. Latih sorong siapa yang tahu? Untuk PCL yang ke depan atau ke belakang? PCL ke depan. Ke latih sorong PCL ke belakang atau ada penyakit apa? Ya. Sudah cukup. Yang ada yang nambahin. Yang belum ini siapa? Kita cari lekuannya dulu, lekuan patella. Ya, lekuan Nanti lekuan di samping medial medial dulu, patella. medial patella. Bisa di tekuk ke proksim. Diusap ke proksim. Pakai punggung tanganmu itu. Oh, punggung. Kan dibaca buat sing lengkap bacamu itu loh. Usap ke atas, ke proksima, diusap pakai punggung ini loh. Punggung tangan. Ya, terjemahkan ke ini sulit ya, Sulit Pak bahasanya. diusap ke atas. Ke proksima kan? Proksimal. Di samping patella. Nah, terus yang lateral. Ya. Kalau yang lateral saya dari Di situ nggak apa-apa, ditunjukkan aja lateral yang sama gerakannya itu. Oke. Sudah Pak. Sudah. Nah, tadi yang dikoreksian Mas Tirta gimana Tirta? Terima nggak dikoreksi?
Ya. Dua, bukan burung murai ya, murai. Terus dua ada tes apli. Ketiga pisali. Pisali itu yang menggunakan zat badan. Pisali. 119. Berapa? 199. Ya, 119 ya. Oh, tes meniskus. 100. Oste, iya kan oste. Aku menir mau. Eksperimen. Ada yang mau nambahin? Cukup pak. Tes exoendo di lutut itu untuk mengetahui laksiti atau kendornya di lutut. Jadi maksudnya. Dua-duanya kita kurang. Tirta kamu mending video. Nah. Mana yang namanya lekuk itu mana? Itu untuk cairan. Nah, cairan itu kalau orang normal kan lekuknya jelas gini loh, ya. Lekuk ini loh, bukan di sini tapi lekuk ini loh, cekungan kanan kiri ada ini. Nah, ya, kelihatan enggak? Ini cekung. Ini kalau ada radang yang kronis terjadi di sini ada cairan di dalam sendi banyak gitu, ini menjadi menggembung. Jadi tidak cekung. Kalau dilihat misalkan ini yang mengalami yang kanan, yang kiri normal gitu, bedakan aja di sini cekungan di sini dan sini beda enggak. Nah, di sini misalnya agak menggembung gitu ya, kelihatan nanti lihat. Nah, tes lekuknya itu posisinya seperti ini. Kita pakai punggung tangan yang kongruen kan dengan ini masukkan punggung kita tuh cembung. Ini cekung harusnya, tapi ini karena kita curigai ada cairan jadi menggembung. Maka kita usapnya begini loh. Usapnya gini loh, pakai ini loh. Diusap ke proksimal nih, seret gini. Kalau tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali ya enggak apa-apa. Seret. Kempes. Oh iya ya, imbang dengan sini ya sekarang setelah diusap 3 kali gitu. Nah, tapi kalau ini tadi ada cairan, kemudian kita usap yang sebelah lateral gini, nah sini melentong lagi, terisi cairan lagi. Karena tadi apa? Cairannya ketika kita usap begini, agak ada tekanan gini ya, itu cairannya pindah ke sisi lateral. Namun ketika lateral kita usap gini, ya kita usap gini, kan ini lateral juga ada cekungan ini. Nah, ketika kita usap gini, dia masuk ke sini cairannya, di cairan. Nah, terus diusap lagi, dicoba. Nah, ini memastikan, oh iya ada. Iya. Kalau orang normal kelihatan cekungnya ini loh, cekung, ini juga cekung ini normal. Yang kalau banyak cairan tuh kita bayangkan di sini mengembung. Paham? Nah, kita mengembung, kita curiga ini cairan, maka kita tes usap itu dengan tes lekuk itu diusap pakai 1, 2, 3 gini. Oh, jadi kempes. Ini seimbang dengan yang normal gitu. Tapi begitu kita pastikan, oh ini coba cairannya berarti pindah ke lateral, kemudian lateral kita usap genti dengan punggung tangan juga. Oh, cairannya kembali ke sini. Jadi ini menjadi embung lagi. Itu berarti di sini ada pengendapan hubungan cairan bukan cairan sinovial, cairan bengkak. Cairan bengkak kan meradang, berarti ada bengkak. Ya. Kalau cairan sinovial itu di dalam kapsul sendi. Ini di periartikular, di tepian, ya, di periartikular persendian. Simpai sendi. Disimpai sendi, ya. Disimpai sendi. Nah, Itu ngeluarinnya gimana, Pak?
Ya diberikan obat, bisa diabsorpsi oleh tubuh atau dengan latihan. Nah, dilakukan latihan, exercise dengan pengulangan yang tinggi tapi pembebanan yang ringan. Ya, meningkatkan endurance lutut untuk kondisi OA. Latihan untuk kondisi OA itu sebenarnya latihan, kuncinya latihan dengan pembebanan dihitung dengan 1RM. Bisa dari itu diaturi, cara dikasih tahu caranya, hitung 1RM-nya, terus nanti latihannya berapa, frekuensinya, bebannya berapa, sudah. Ya, itu caranya. Jadi besok Anda semester 4, semester 5 sudah mulai paham kasusnya. Yang kalau yang balut tadi posisinya begini dijelaskan, ini juga untuk mengetahui adanya cairan yang mengumpul atau cairan radang di periartitis atau di periartikuler. Ya. Ini didorong ke arah patella, ini juga didorong ke arah patella. Ya. Kemudian kita gunakan jari telunjuk yang atas boleh, yang bawah boleh untuk ngetik ini. Nah, jadi jangan dilepas ini. Oh, ini menahan cairan dari proksimal, ini menahan cairan dari distal. Nah, ini seolah-olah patellanya mengambang, mengapung di cairan. Nah, ini jangan dilepas. Kalau dilepas ya nggak akan muncul. Ditahan set, ya. Yang untuk yang dari proksimal gitu. Ini patella seperti ditekan ini langsung menolak gitu. Kayak Anda mengetik di tutnya laptopmu itu loh, ya. Ngetik mesti kan terus balik, karena nggak balik kan itu hurufnya tekan terus gitu. Jadi ketika ditekan itu langsung ada balikan karena ada cairan. Paham? Nah, itu untuk ballotment. Kalau yang untuk fluktuasi itu sama, cuma dipegangnya ya. Dan patellanya dipegang dari sisi kanan, sisi kiri patella. Kemudian ini sama, ini dibentuk gini, ini dibentuk gini, terus digerakkan ke kanan ke kiri. Nah, ini fluktuasi. Ya, tes fluktuasi. 3 tes itu untuk memastikan adanya cairan periartitis. Cairan bengkak di sekitar persendian. Jadi Anda melakukan tes itu tahu maknanya apa. Itu dari situ ada di situ semua. Nah, terus yang tadi apa? Yang varus. Kalau gini varus apa valgus? Ini dulu udah ini tahu waktu hip ya, malah udah dibahas kan? Belum? Exoendonya hip. Ini nanti ada exoendo khusus tibia, fibula. Ya, ini kalau yang varus valgus dulu. Kalau ini sambil dipegang gini, ini sambil bantu ini. Ya, stabilisasi di sini. Tangan kita dari arah luar. Nah, taruh di sini. Samping kondilus persis plek ini dorong. Set. Kalau ini kok kendor banget atau ada sakit, ketika kita pasif begini ada sakit. Nah, ini kita curigai ada ligamentum kolateral medial yang mengalami cedera atau ruptur. Kalau rupturnya total malah nggak ada nyeri, karena rupturnya total tidak ada nyeri, ya. Karena sudah putus gitu loh maksudnya ya. Tapi kalau masih rupturnya sebagian, justru ada ketika kita provokasi dengan genu valgus itu kan terasa. Kebalikannya gimana kebalikannya? Nah, sebetulnya kebalikannya itu cuman kita pindah tangan aja. Nah, ini kita kalau genu varus, ya tadi yang Mas Teto sampai lakukan, ini dari luar didorong masuk, ini yang condylus medialis didorong keluar. Nah, ini sama. Posisi lurus, lutut lurus, ini ditekan ke luar, ini dorong masuk. Ini genu Nah, tes pasif genu varus. Nah, kalau ada cedera di ligamentum kolateral lateral, nanti pasien akan mengalami sakit, nyeri di sisi lateral sini. Kenapa bisa ruptur, Pak?
Ya bisa aja karena mungkin ya, main bola atau aktivitas terpleset, masuk terperosok ke selokan atau naik motor jatuh ketindih motornya, bisa aja. Kolateral medial atau kolateral lateral itu mengalami cedera. Nah, kalau yang paham ya ini ya, OA yang bengkak dengan 3 tes itu, baru teman, fluktuasi dan tes leko, orang leko, tes leko. Terus ini tadi kolateral medial dengan pasif valgus. Untuk mengecek MCL dan Ya. Terus kalau yang parus untuk LCL. Nah, tambah kalau untuk mengalami ngetes stabilitas dari sendi lutut itu ini fleksi 90 ya. Fleksi 90. Nah, bisa taruh sini. Kemudian kita pegang di ya, yang satunya di bukan lagi sorong untuk exoendonya tulang tungkai bawah. Nah, ini ada secara pasif bisa terjadi exoendo. Nah, apalagi kalau terjadi di sini ada ruptur ligamen, ya itu terutama ligamen ya ACL atau PCL itu bisa mengaruhi kestabilan dari sendi lutut. Nah, ini ketika kita ini secara pasif ada, kalau aktif tidak ada, karena nggak ada ototnya yang menggerakkan exorotator tungkai bawah, adanya exorotator hip dan endorotator hip, otot penggeraknya ada. Kalau ini nggak ada, jadi pasien nggak bisa untuk gerakan ke sini. Cuma secara pasif ada gerakan ini ya, secara pasif ada. Kita lihat di pasif, eksorotasi pasif. Nah, begini. Kelihatan kan terjadi gerakan? Nah, kalau lurus begini kemudian kita, nah ini ada eksor. Tapi ini posisinya harus MLPP, maximal low spec position. Low spec itu pas buka, ya buka, maksimal. Sehingga gerakan exoendonya mudah dilakukan exo. Ini yang tungkai bawah bisa terjadi gerakan exo dan endo, tetapi secara pasif. Paham ya? Nah, terus kalau yang untuk terjadinya ACL tadi diperagakan Mas Beta, kenapa kita tindihin ini? Ya, tidak usah minta tolong orang supaya tidak pegangi gini. Tolong pegangi sini. Sekalian kita stabilisasi dengan kita gunakan otot kita. Nah, posisi kita jadi posisi harus ergonomis juga ya. Jadi jangan sampai Anda posisi sambil miring, narik ini, nah bisa terjadi cedera sendirian. Stabil aja. Nah, pegang di mana? Di kanan kiri itu tuberositas tibia. Terus ini 4 jari-jari dari belakang. Nah, kita tarik ke arah kita, ke arah ya, badan kita. Nah, kalau ACL yang mengalami cedera, ini akan sangat nampak. Geseran antara patella dengan tuberositasnya akan nampak. Glek gitu. Karena ini normal kan. Kemudian ini yang lasi sorong ke depan, atau di istilah lainnya juga ada drawer, anterior drawer test. Anterior drawer test. Ini untuk atau lasi sorong ke depan, di bukunya itu disebutnya lasi sorong. Ke depan untuk ACL, kemudian ke belakang sama posisinya, ya. Cuman di sini didorong ke sana, di sini, ya. Ya, sambil ditindih boleh, enggak ya, enggak apa-apa, karena ini didorong. Kalau ini diangkat harus ditindih, ini dorong. Nah, di sini. Kalau terjadi PCL, cedera pada posterior cruciatum ligamen, ini akan mudah didorong, itu ada klek ini 90 ya, 90 derajat. Dipegang di tuberositas kanan kiri, tuberositas juga,
yang 4 jari-jari kanan kiri menepuk ini. Ke anterior itu ACL, ke posterior itu PCL. Nah, di buku lain menyebutnya di sini anterior drawer test ini. Posisi anterior drawer test itu posisinya begitu ya, ditindihin, terus ditarik. Tes ditujukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan injuri atau tear atau luka pada ligamentum cruciatum anterior. Istilah lainnya anterior drawer test. Kemudian ada yang kebalikannya, ya, kebalikannya. Nah, ini yang posterior drawer test. Ya, sama, masih posisi sama, cuman kita tekan ke atau lasi sorong ke belakang. Ya. Itu sama, ditujukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan injuri atau tear pada ligamentum cruciatum posterior. Ditekannya sama, di tempat yang sama, cuman didorong ke kalau tadi tarik ke arah kita untuk ACL, dorong ke arah pasien itu untuk PCL, posterior cruciatum. Tes positif jika translasi tibial ke posterior berlebihan atau anvil hilang. Indikasi tear pada ligamen cruciatum posterior ketika didorong ke sini itu geseran itu antara ya geseran dari translasi itu kan geseran ya. Geseran tibia terhadap kondisi sangat nyata. Ini posteriornya. Atau ada tes di situ gravity sign. Gravity sign itu coba untuk memastikan ya, adanya PCL, posterior cruciatum ligament. Diteguk. Ada gravity sign ada kok di buku. Halaman berapa? 111. Posisikan pasien seperti ini, ya. Kanan kiri. Lihat tuberositas tibianya, ya. Kelihatan. Kalau yang normal kan imbang begini. Tapi kalau misalkan ada salah satu mengalami PCL tadi, posterior ini cruciatum ligament yang diposisikan begini itu tinggi tuberositas dengan patella itu tidak imbang. Ini sudah diblok ini, sudah turun. Nah, misalkan yang kiri yang kena. Nah, kita pastikan lagi dengan pasien kita minta untuk menekan tumitnya ke tangan kita. Coba tekan tumit saya dengan tumit Anda dengan ke tangan saya gitu ya. Tek. Nah, itu akan semakin dalam. Jatuhnya akan semakin dalam. Jadi jaraknya patella ini dengan tuberositas akan semakin jauh turun. Ya, itu memastikan. Jadi untuk apa tadi? PCL. Nah, itu sekitar lutut itu. Terus ada menikis tes apa? Leishman. Ada enggak itu? Di berikutnya. Nah. Di 112 berikutnya. Leishman. Ada yang nulisnya Leishman, ada yang nulisnya Leishman. Leishman. Dia 112 ya. Itu sebetulnya untuk memastikan adanya kemungkinan injuri atau tear pada ligamentum cruciatum anterior. Itu juga pakai Leishman ini ya. Leishman. Ditambah Leishman itu. Leishman itu. Jadi itu dua disarankan jangan seperti ini gambarnya. Leishman test. Nah, seperti ini. Leishman test itu untuk ACL. Jadi ACL bisa dua, lasi sorong ke depan dan Leishman. Kalau yang PCL
rasi orang ke belakang dan gravity sign. Ya, gravity sign. Kalau Lekman tadi secara discrete-nya lebih jelas di sini. Ini agak masih ada 2 tes pelengkap untuk menentukan adanya kerusakan pada ligamen cruciatum anterior, yaitu tes menurut Lekman serta pivot shift ya. Pivot shift yang bentuknya seperti ini. Jadi Lekmannya seperti ini, nggak digambar di situ ya. Pivotnya yang digambar di situ. Ada Lekman pivot dan Lekman. Tes posisi pasien terlentang ya. Posisinya lutut maksimal low back position ya. Jadi posisi kendor terbuka. Pemeriksa berdiri samping pangkal, samping tungkai pasien yang akan dites. Bawalah tungkai pasien ke dalam posisi fleksi 30 derajat ya. Ya, 30 derajat. Kemudian fiksasi femurnya diberikan stabilisasi di sini. Ya, ini untuk stabilisasi aja, dipegang di sini. Kemudian, nah, fiksasi femur dengan salah satu tangan Anda dan pada sisi lateral upper knee di sini. Selanjutnya bawa knee sedikit ekstensi, lalu lakukan translasi tibia ke anterior terhadap femur. Nah, jadi ini sedikit diarahkan ke tekuk, tarik agak dieksentrikan atau ini diturunkan. Ya, diturunkan terus ini yang di sini diputar. Tibianya diarah ke eksorotasi. Nah. Jadi ditarik seret. Nah, dieksentrikan terus ini ditarik. Kalau kendor terasa jeglong gitu ya. Klek gitu, berarti ada struktur ACL. Ini Lekman, buku gambarnya nggak ada. Yang ada di situ yang pivot. Nah, Lekman ada Pak. mana gambarnya? Nggak hanya ditulis. Nah, di situ Pak 20 ya. Lateral 20, 30 ditegang, terus kemudian ini ditarik. Nah, agak diluruskan terus ditarik. Nah, ini kalau ditarik ke anterior ini akan nampak jaraknya dengan patella jauh. Tuberositasnya akan ditarik ke depan. Seperti di sini sebetulnya ya. Di sini, ditarik di sini. Nah, terus dipastikan dengan ini kan sudah 90 derajat kalau ini diturunkan menjadi 20 atau 30 derajat terus ditarik. Stabilisasi, tariknya pakai satu tangan gini. Ini Lekman. Oke, sudah ACL, sudah PCL, sudah ligamentum kolateral media, kolateral lateral sudah, apa lagi? Pivot. Pivot ya. Pivot gerakannya gimana? Diposisikan berapa derajat? 30 sampai 40. Terus digerakkan eksortasi dan endorotasi. Ini pivot. Jadi orang Anda siapa yang suka basket? Ya suka basket. Maksudnya sangat di sini disebutkan apabila ada ruptur ligamentum cruciatum anterior maka akan terjadi endorotasi tibia yang bertambah. Jadi kalau di sini kan, ini kalau kita endorkan ini endorotasinya ini seolah-olah nyata banget, gitu. Nyata banget. Padahal kan kenyataannya kan ini hanya sedikit. Eksoendornya tibia itu kan hanya sedikit, itu pun terjadi salah pasif. Nah, ketika diluruskan sudah kembali normal. Itu pivot. Dia apa? Di situ kata-katanya pivot apa tadi? Gerakan memutar gitu. Ini. Posisi fleksi 30-40 derajat dengan mendadak tiba-tiba tibia itu kembali normal. Ya, ketika lurus, ini nampak banget ini endornya. Ketika kemudian diturunkan 34 derajat, jadi
seolah-olah kembali normal. Itu berarti ACL positif. Jadi yang paling awal itu dengan McMurray itu. Kalau McMurray nanti belum ketemu, belum pasti, Anda lakukan dengan Apple. Kalau belum Apple belum penuh, terus Anda pakai Sandman. Kalau Sandman belum yakin, tambahi Desali. Nama saya Sally. Kita McMurray dulu ya. McMurray itu ketika kita ada 4 posisi. Ketika kita dorong ke ini tambah ke varus ya, berarti dorongannya itu ke valgus masuk ya, kemudian dites. Ini posisinya di posisi endo dulu, luruskan. Kalau ada klik gitu berarti ada meniscus lesi. Nah kalau masuk begini ke varus dan didorong dari posisi lateral di arah ya. Kemudian diposisikan endo, luruskan bunyi klik, berarti ada cedera meniscus di bagian medial. Atau diposisikan sama dari dorongan dari arah lateral, kemudian dieksorotasikan. Nah, ini dierotasikan dulu ya. Klik, berarti kemungkinan cedera yang lateral. Nah, terus dorongannya dipindah ke sisi dari medial. Jadi ada 4 posisi loh di bukumu. Iya. 4 posisi. McMurray mana? McMurray nggak ada gambarnya. Tapi ada kalimatnya. Ada. Nah ini loh, 4 kondisi ini Anda baca. Yang pertama kita perhatikan. Didorong ke arah valgus, ya kan? Jadi McMurray ada 4 itu gerakan. Ini gambarnya. Oh, ada gambarnya. Gambarnya 1, tapi itu kondisi 4 itu. Dicoba 4 kombinasi itu. Ya. Valgus ya didorong dari varus dari luar ke arah valgus. Terus exo dulu, valgus, exo. Kita turunkan. Itu bunyi klik. Nah, cedera. Jadi pastikan cedera meniscus. Terus yang satunya valgus. Ya, valgus. Endorotasi. Nah, kalau ini di medial atau lateral, tidak ada keterangan di situ. Enggak ada. Jadi ini 4 kombinasi itu hanya menemukan bunyi klik itu untuk memastikan ada cedera meniscus. Terus yang satunya posisi dari diarah ke varus. Itu loh. Varus dan exo, ya, diluruskan pelan-pelan. Nah, bunyi klik gitu berarti ada cedera meniscusnya. Nah, sama masih ke arah varus, gantiin endo. Ya. Pelan-pelan. Varus itu baru didorong dari dalam ke luar. Exo, endo. Nah, endo berarti kita posisikan tahan dengan ini. Dengan tangan kita nih. Endo dorong ke sini, luruskan. Kalau ini normal ya nggak bunyi. Jadi 4 kombinasi itu disarankan untuk dilakukan. Nah setelah McMurray dengan 4 kombinasi gerak itu, kadang kita nyoba yang didorong ke valgus, exo nggak bunyi. Nah terus coba lagi masih didorong valgus, kita endokan. Karena apa? Cedera meniscus itu bisa hanya satu sisi. Bentuknya di anatomi itu kan bentuknya seperti cincin tuh. Nah ada kanan, ada medial dan lateral gitu ya. Kadang yang terjepit, yang cedera hanya yang medial. Nah maka kita cari dengan 4 gerakan itu. Terus tengkurap itu untuk apple. Ya. Tengkurap dengan lutut ditekuk 90 derajat, diberikan tekanan vertikal. Nah ini kita gerakkan ke arah exo. Sakit tidak mak? Nah kembalikan netral,
kemudian ditekan sambil diputar ke endo, sakit enggak? Nah, itu untuk uplink. Jadi ada dorongan tangan kita ke arah vertikal dari permukaan sendi, terus diputar exo ataupun endo dari tungkai itu uplink. Tujuannya apa? Memastikan adanya meniscus lesi. Nah, kalau ini kita putar ke endo, biasanya yang medial, yang sakit. Kalau bunyinya di sini tekan terus kemudian endo itu pasiennya sakit, kemungkinan yang meniscusnya yang meniscus medial. Namun kalau kita tekan sambil kita exo, nah ini kemungkinan meniscus yang lateral. Nah, nek mure, meniscus, terus yang statement itu untuk memastikan saja. Jadi statement itu bentuk yang kita gunakan untuk ada lihat 98 itu ya bentuk meniscus di halaman 98 itu di bentuk anatomi. Itu meniscusnya di medial dan lateral. Bos nggak ikut? Nongkrong nanti? Enggak, sorry. Kadir, terus mentok duitku cuy. Udah. Kalau Maaf ya. Kapan-kapan. kadang statement itu bisa pindah-pindah. Di Bandung. Pindah-pindah. Oke, kita posisikan ya. Kita Selebritis di celah sendi itu berarti antara condylus dan tibia plateu ini. Ya. Jadi di celah sendi ini. Ya, kadang ketika gerakan pelan-pelan ini pindah, klik, oh pindah, sakitnya pindah. Jadi dirasakan sakitnya itu Gak pindah-pindah. mungkin anjir. Gak mungkin. Pada statement. Gak mungkin tuh. Terus berikutnya yang ya the Sally ya, the Sally Makasih sudah mengajar. di Sally itu biar datang. Nomor dibuka HP berapa? Berdiri. Jadi ya, datang ya, berdiri ya. Di atas ini. Gue geser. Nah, di Sally itu nekuknya sekitar Ini apa 20 ini? derajat. Yang satu. The Sally, the Sally. Jangan gini ya. Tengah-tengah. Nah, yang kanan yang kita tes ya. Jangan diangkat, yang kanan yang ditumpukan. Terus yang kiri diangkat. Nah, yang kanan kan nekuk dikit, nah, putar keluar ke dalam. Lututmu putar keluar. Nah, pelan-pelan. Kalau ada sakit, nyeri dan bahkan ada klik, berarti cedera meniscusnya dengan tes sel ini positif. Nah, ini endo. Kemudian exo. Sakit yang mana? Itu kita cari. Ya. Kalau meniscus itu mengunci, pasiennya kesakitan. Maka kadang kalau ada pasien dengan problem meniscus yang slip gitu ya, posisikan netral gini, terus seperti kakinya dilempar gini, jelek, tekto lempar. Nah, ya, itu nanti setelah pulih ya, setelah posisi nyaman, saya pernah tuh jam 3 malam dibangunin tetangga saya, tapi sudah almarhum orangnya ya. Jadi depan saya yang dulu pakai naik motor roda 3 itu loh ya, kadang jalan sampai situ ngobrol gitu. Kawit Pak, kawit itu ya. Depan saya pas bang klinik saya. Nah setelah ini itu saya analisis saja ya. Beliaunya itu pas malam jam 3 malam tuh bangun mau ya buang air kecil. Nah terus sekalian BAB gitu ya. Nah ketika dia duduknya di kursi itu kan kursi yang di lubang itu ngunci, meniscusnya ngunci. Wah sakit teriak-teriak itu. Terus saya dibangunin. Nah, saya posisikan ini, saya tarik traksi, kemudian saya gerak-gerakkan, ya flex action. Plek gini udah, tak cek gini udah nggak sakit. Nah,
Terus setelah itu saya kebetulan di rumah ada stok knee decker, saya ambil knee decker, plug, pasang, terus saya berikan latihan di bawah, dipakai knee decker itu, pasiennya saya suruh gerakan ini, tekuk lurus, dorong lagi, nah tekuk dorong lagi, sampai beberapa kali aman, terus ya sudah, deckernya dipakai selama masih proses pemulihan, karena tadi betul-betul kesakitan. Itu meniskus yang slip, nah, meniskus yang menyelip. Nah, kenapa dikasih decker itu untuk memberikan support untuk stabilisatornya. Jadi stabilisator aktifnya tetap pakai otot-ototnya, stabilisator pasifnya pakai decker itu. Itu terus paginya dah. Ya. Kemarin piriformis sudah kan? Ya kita bahas kan piriformis. Sudah ingat Patrick. Terus ini yang tes untuk piriformis. Dan di silang ini sudah dites belum kemarin? Sudah habis itu. Terus ngetes yang lain kan? Piriformis Anda tes di kalau yang ini Patrick, ya. Kalau yang ini kontra Patrick atau untuk ngetes piriformis syndrome. Ya, nanti kalau Anda belum ini, pinjam buku di perpus ya, boleh di. Ya kalau beli silakan beli. Ini saya kira murah nih. Ya ini. Ini tes untuk tes untuk tes tambahan. Kalau ini kan tes baku, pasif, aktif, lawan tahanan. Terus ada juga tambahan-tambahan. Nah, yang sendi lutut itu selain tadi kondisi itu ada bursitis. Bursitis. Apa itu bursitis? Berat badan bursa. Di mana itu? Bursa di lutut mana aja? Prepate. Bursitis. Gambar berapa itu? Gambar 7 strip 4. Nah, itu ada. Anda harus baca, Anda harus mengenali anatominya. Tahu bursa di lutut. Kemarin bursa di depan juga ada kan? Mana lah? Kalau radang bisa menimbulkan sakit dan kita nggak sadar. Kita otok-otok dikiranya apa? Dikiranya OA, ternyata hanya bursitis ya. Jadi cara ngetesnya gimana? Nah, kalau ini cukup palpasi sambil digerakkan. Ya, ini ya. Nih, ada 4 bursa di situ. Tapi yang paling sering sakit itu yang prepatellaris, yang paling depan ini loh. Bursitis, bursa prepatellaris yang di depan tempurung persis. Kenapa? Kadang kan apalagi yang ART, asisten rumah tangga yang suka ngepelnya sambil niling. Niling itu ninya tuh itu loh yang seperti berangkang itu sambil ngepel gitu kan. Nah, model mbah-mbah atau budi-budi lama. Nah, yang belum kenal stick kan sekarang udah kita bukan pakai stick ya. Kalau kita udah pakai stick aman. Yang niling keninya untuk menumpu. Oh, kain. Ngepel itu maju atau mundur? Mundur. Maju nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Motor lagi. Ya. Artinya di situ kita kan menjaga yang sudah dipel ini supaya tidak kotor lagi, maka mundur. Nah, kayak nginem itu loh kan. Tahu apa itu sinetron inem. Prepatellaris pas di depannya sini. Ya. Terus apa lagi? Infrapatellaris profunda. Itu di dalam tendon, kelihatan tendon. Ini kan ada tendon patella. Yang profunda itu yang di dalam, di bawah tendon. Di bawah tendon patella itu bursa infra patella
Bunda. Yang di depan tendon Superficialis. yang tepi atau bagian superficial. Ya. Bursa infrapatelar superficial. Ya, ada 4 itu yang sering meradang, sering kita terjebak dikiranya OA, padahal hanya bursa. Nanti sambil kita tambah palpasi tekan itu tambah sakit. Di bursanya baik yang Fleksibel tertekan prepatelaris sakit. maupun yang supra. Itu